Qin Jun berkata dalam hati. Kalau aku telah memanggil Raja Iblis Banteng dan dia datang lebih awal, akankah dia tunduk kepadaku saat kita bertemu? Sistem menjawab, berdasarkan hipotesis milik host jika kekuatan Anda lebih lemah dari levelnya maka dia tidak akan tunduk pada Anda secara natural dan bahkan mungkin akan menghancurkan Anda hingga mati. Qin Jun berpikir bisakah kau jangan membuatku malu? Lupakan saja, mungkin itu kesempatan untuk serigala Chang Jun. Lagi pula ini dugaan, bahkan jika dia datang lebih awal aku tidak bisa melawannya. Lalu Jia Sun berkata, Yang Mulia, Raja Changjian hampir tiba. Qin Jun memandangi kerajaan dari jauh bilang, Oh, tanah ini akan menjadi milikku. Kemudian Red Boy berkata, saya mohon, biarkan saya bertarung. Yuanba juga berkata, Yang Mulia biarkan saya bertarung juga. Li Bai berkata saya juga. Qin Jun merenung sejenak lalu berkata, biar Li Bai yang pergi, Yuanba dan Red Boy terlalu destruktif. Berpikir kalau dua orang ini pergi bertarung, kotanya akan benar-benar hancur dan akan memakan banyak tenaga kerja dan sumber daya finansial untuk memperbaikinya. Li Bai berkata dengan semangat, hahaha, biar saya menghunuskan pedang King Lian saya. Mereka berdua suram karena tidak dipilih. Kemudian Li Bai terbang pergi berkata, Yang Mulia, saya akan pergi. Berpindah di ibu kota kerajaan biru. Ada barier warna ungu menyelimuti kerajaan. Di dalam istana Kaisar berkata, aku tidak menyangka kerajaan biru kita akan menghadapi hari ini. Anaknya membawa suatu benda jahat di tangannya dan dia berkata, kenapa Qin Jun masih datang ke sini? Lalu dia mendengar suara. Tidakkah kau melihat air dari sungai kuning mengalir dari surga, jatuh ke lautan dan tidak pernah kembali? Li Bai terbang menaiki pedang di belakangnya ada cahaya biru dan di sekitarnya banyak cahaya bentuk pedang biru mengikutinya. Lalu Li Bai memerintah pedang itu. Pergi. Energi sinar pedang berwarna biru melaju cepat ke arah barier berwarna ungu. Para menjaga barier ungu berkata, cepat, lindungi Kaisar. Energi pelindung ungu diperkuat penjaga. Seketika serangan kumpulan energi pedang dari atas menghantam barier hingga jebol. Banyak pedang menghujani para penjaga. Mereka berteriak kesakitan. Ah! Kaisar dan anaknya mencoba menghindari serangan pedang. Li Bai masih berdiri terbang dengan pedangnya sambil minum anggur. Menyerahlah. Dengan tatapan serius berkata, atau mati. Kaisar memerintah. Apa yang kalian tunggu? Cepat dan buat pengorbanan untuk jiwa kuno. Berpikir, kalau kau tidak membuat pengorbanan untuk jiwa kuno, itu tidak akan melakukan apapun. Anaknya berkata, oke. Kemudian anaknya bersiap melakukan pengorbanan. Dia menggigit jempolnya dan darahnya diusapkan di sebuah benda yang bersinar cahaya kebiruan berkata, jiwa kuno, keluarlah. Li Bai bingung, apa itu? Itu terlihat sangat jahat. Pangeran musuh tertawa. Hahaha, selesai kau, selesai kau. Keluarlah, jiwa kuno. Benda itu diterbangkan dan berubah menjadi aura merah gelap. Li Bai menyaksikan itu, kemudian menyerang dengan pedangnya. Akan tetapi jurus pedangnya malah terhisap. Jiwa kuno itu marah. Siapa yang membangunkan aku? Li Bai seperti kewalahan aura merah mulai mendekatinya. Apa itu ki sihir? Ini tidak bagus. Berpindah di sisi Qin Jun dan lainnya. Qin Jun bertanya, ada apa? Tai Bai berkata, kenapa kerajaan biru menyembunyikan makhluk jahat itu? Jia Sun berkata, makhluk jahat, aku ingat ada legenda yang selalu beredar di kerajaan biru. Konon katanya dahulu kala, tanah di kaki kerajaan biru adalah ibu kota dari kerajaan iblis. Kemudian, karena kemundurannya, kerajaan iblis itu berevolusi menjadi kerajaan biru saat ini setelah waktu yang panjang. Qin Jun berkata, menurut legendanya, sudah jelas bahwa seseorang menodai kerajaan biru. Haruskah kita urus dengan serius? Tai Bai menjawab, legenda ini mungkin nyata karena aura yang keluar dari istana sangatlah tua dan benar-benar kuat. Qin Jun berdiam sejenak, lalu berkata, Wu Jing, pergi dan lihatlah lebih dulu, kami akan menyusul nanti. Wu Jing menjawab, oke. Kemudian Wu Jing mulai terbang ke arah jiwa kuno. Jiwa kuno berkata, pengadilan suci, tidak pernah mati. Qin Jun menyadari sesuatu bilang, tidak. Kemudian terbang menuju jiwa kuno berkata, Yuanba, Red Boy, anjing, ayo pergi dulu. Yang lain ikuti pasukan,
jangan sampai mereka diserang oleh musuh. Para penjaga melihat Qin Jun dan lainnya terbang di atas mereka. Overlord telah datang, cepat serang. Penjaga menembakkan panah ke arah Qin Jun. Seperti biasanya, Red Boy dan Yuanba kalau urusan baku hantam sangat bersemangat menghancurkan panah. Bola api. Red Boy membakar para penjaga. Mereka melolong kesakitan. Qin Jun merasa ada sesuatu. Di depannya ada kepala besar warna merah gelap yang marah. Apa itu? Kepala besar itu menggertakkan gigi berkata, "Pengadilan suci, tidak pernah mati, tidak pernah mati." Dia membuka mulutnya dan keluar aura merah gelap. Qin Jun merasakan tekanan dari aura itu. Sudah pasti, aku dalam masalah. Anak kaisar yang terkena reruntuhan. Dia berteriak, "Jiwa kuno, bunuh Qin Jun." Jiwa kuno keluar dari perutnya. Pangeran musuh perutnya tertembus aura. Sial, Dan akhirnya tubuhnya disedot aura ungu hingga tinggal tulang. Anjing berkata, "Benda jahat ini dinamai dari zaman kuno, sungguh menyakitiku bahwa itu benar-benar datang dari dinasti demonik yang ada dahulu kala, seperti yang dikatakan Jia Sun." Qin Jun berpikir, mungkinkah Holy Court yang disebutkan jiwa kuno itu adalah nama dari kaisar dinasti demonik? Qin Jun menengok ke arah Red Boy. "Apa kau percaya diri bahwa kau bisa mengalahkannya?" Red Boy menjawab, "Entahlah, tapi saya merasa Samadhi True Fire mungkin tidak akan mempan padanya." Qin Jun berpikir, bahkan Red Boy tidak bisa menaklukkan jiwa kuno. Siapa lagi? Kemudian jiwa kuno mulai berubah bentuk. Dia berubah seperti manusia dengan aura ungu. Tempat apa ini? Dan siapa aku? Dia menengok ke arah Qin Jun. "Kenapa Well of Fate ada padamu?" Qin Jun terkejut. "Well of Fate." Kemudian Yuanba berkata, "Yang mulia, jangan takut, Yang mulia. Yuanba ada di sini." Yuanba mencoba menyerang jiwa kuno dengan palunya. Serangan Yuanba dengan mudah ditahan dengan satu tangan oleh jiwa kuno. Lalu Yuanba terpental mundur. Red Boy yang melihat Yuanba kalah dia bersiap dengan energi apinya. "Memangnya kenapa kalau kau seorang jiwa kuno? Rasakan ini kakek." Red Boy menyerang menggunakan senjatanya yang diselimuti energi api. Red Boy menusuknya di perut jiwa kuno, hingga apinya menyala di perutnya. Kemudian Red Boy menyemburkan api dari mulutnya. Api itu membakar jiwa kuno ke seluruh badannya. Jiwa kuno berkata, "Percuma saja, kau bukan lawanku." Red Boy marah bilang, "Sombong," dan kembali mengayunkan senjata ke jiwa kuno tetapi dia menghilang. Red Boy panik. "Tidak, Yang mulia." Ternyata jiwa kuno menghilang teleport ke belakang Qin Jun dengan senyum jahat. Qin Jun panik berpikir, kapan dia ke sini? Para bawahan Qin Jun khawatir berteriak, "Yang mulia, lepaskan dia, lepaskan. Kalau tidak, kita akan berurusan selamanya." Jiwa kuno memegang pundak Qin Jun dengan aura membunuh bilang, "Berhenti." Seketika mereka bertiga diam berhenti. Jiwa kuno berkata, "The Well of Fate sudah menyatu denganmu." Itu lucu. Qin Jun bicara, "Well of Fate apa? Aku tidak mengerti." Lalu jiwa kuno mengatakan, "Haha, aku juga lupa Well of Fate yang sekarang itu apa. Tapi aku bisa merasakan bahwa itu berhubungan denganku. Kita akan bertemu lagi. Semoga beruntung." Lalu dia berlahan menghilang. Yuanba bertanya, "Yang mulia, apa Anda baik-baik saja?" Qin Jun menjawab, "Ya, aku baik-baik saja." Dia pergi begitu saja. Red Boy berkata, "Saya tidak bisa merasakan keberadaannya. Dia sudah pergi." Qin Jun bilang, "Biarkan saja." Dalam hati berkata, "Walaupun aku tidak tahu kenapa jiwa kuno itu tidak membunuhku, tapi dengan kekuatanku yang sekarang, lebih baik tidak melawannya. Kita harus lebih hati-hati di masa depan, dan kita tidak bisa meremehkan kerajaan manapun." Kaisar berkata, "Qin Jun, tolong biarkan aku pergi. Selama kau melepaskanku, akan kuberi kau segalanya. Aku akan beri kerajaan biru padamu, dan juga haremku yang cantik. Kumohon biarkan aku hidup." Kemudian Qin Jun menusuk kaisar dengan tombaknya. "Ding, bunuh Zukui dari kerajaan biru untuk menerima 998 poin experience dan menyelesaikan 2% tugas utama untuk membunuh Emperor 100 kali." Yuanba menghampiri Qin Jun. "Saya merasa lemah dan tidak kompeten." Qin Jun menanggapi, "Ini bukan karena kau tidak kompeten.
Jiwa kuno itu terlalu kuat. Suatu hari, kita akan mengalahkannya. Berpindah ke tempat lain, warga pada memperbaiki bangunan rumah dan ada yang membawa kayu dan naik ke atap genteng. Berpindah di tempat Qin Jun bertanya, apa yang terjadi pada kerajaan Draimon? Jia Sun menjawab, situasinya sedikit kritis. Kerajaan Black Dragon di timur dan kerajaan Wookiee di barat telah bergabung untuk menyerang kerajaan Draimon. Jenderal Guan Yu dan Jenderal Nanmeng menjaga tiap sisi tapi terpaksa mundur karena pasukan musuh terlalu kuat. Mereka mencampakkan kota satu persatu. Qin Jun berkata, pergi dan beritahukan ini pada Chen Qingzi. Nanti siang, pimpin White Robe Legion dan biarkan dia pergi ke kota Yu Guan untuk membantu Guan Yu melawan pasukan kerajaan Black Dragon. Lalu panggil semuanya. Jia Sun menjawab, baik, Yang Mulia. Setengah jam kemudian, Qin Jun dan bawahannya berkumpul di meja panjang. Siapa yang mau menetap di kerajaan biru? Xiao Li berkata, aku tidak mau di sini. Aku akan selalu mengikuti kakak Qin Jun. Daji juga berkata, aku juga akan mengikuti Yang Mulia. Zhang Jiao berdiri. Biarkan aku tinggal, aku bisa mempercepat kembalinya kejayaan untuk masyarakat kerajaan biru. Fahai bicara, Yang Mulia, biarkan saya tinggal juga. Kerajaan biru harus memiliki seorang Void Transformation Realm yang bertanggung jawab. Qin Jun bertanya, kau ingin tinggal juga? Fahai menjawab, saya tidak melakukan banyak hal dengan Yang Mulia, jadi kenapa tidak gunakan saya dengan bijak? Kemudian Qin Jun berkata, karena pendeta menawarkan diri, aku berterima kasih. Baiklah, yang lainnya, istirahatlah untuk hari ini. Besok kita akan pergi ke kerajaan Draimon. Keesokan harinya, Qin Jun dan lainnya berangkat ke kerajaan Draimon. Xiao Li di kereta gerak sedang menyuapi anggur ke Qin Jun. Qin Jun bertanya, oh ya, bukankah kerajaan dinasti Pujun membutuhkan diving beast? Apa kau pikir Xiao Wugu, Daji, atau Xiao Li akan berhasil? Daji tertawa. Puff, Yang Mulia, tidak semua orang bisa menjadi Divine Beast, hanya monster yang sudah dibaptis oleh Fate of Heaven and Earth yang bisa. Xiao Wugu dan Daji hanyalah Raja Monster. Tai Bai berkata, itu benar, meskipun Xiao Li adalah seekor naga, hanya ada sedikit orang beruntung dari klan naga yang telah dibaptis saat ini, apalagi dia itu masih di bawah umur. Qin Jun bahagia sambil makan anggur. Begitu ya. Kurasa aku terlalu banyak berpikir. Jia Sun berkata, Yang Mulia, baru-baru ini saya menerima kabar bahwa ada jejak Divine Beast yang berada di sekitaran kerajaan Black Dragon. Qin Jun bilang, kerajaan Black Dragon, itu usulan tempat yang bagus untuk kita datangi. Bagaimana kalau kita berpencar menjadi dua kelompok? Aku akan membawa beberapa orang ke kerajaan Black Dragon, dan yang lainnya segera ke kerajaan Draimon bersama dengan pasukan. Jia Sun berkata, Yang Mulia, tadi itu hanya rumor. Jangan ditanggapi dengan serius. Qin Jun mengatakan, ngomong-ngomong, bukannya kerajaan Black Dragon menyerang kerajaan Draimon kita? Dan aku membunuh Emperor kerajaan Black Dragon sebelumnya, sudah sewajarnya mereka akan mundur. Qin Jun berkata dalam hati, kalau aku pergi sekarang dan membunuh Emperor baru kerajaan Black Dragon, saat aku kembali untuk naik tahta nanti, orang-orang dari kerajaan Black Kingdom pasti akan menunjuk Emperor baru dan kita akan membunuhnya lagi. Ini sama saja hitungannya dengan menyelesaikan 2% dari misi. Membunuh 100 Emperor. Mantap. Lalu Qin Jun berkata, nah, karena sudah diputuskan, siapa yang mau ikut denganku? Tai Bai berkata, karena begitu, Yuan Badan Sugui Kui akan tinggal bersamaku untuk menstabilkan kerajaan Draimon, dan yang lainnya akan mengikuti Yang Mulia, bagaimana? Qin Jun menjawab, oke, kalau begitu ayo pergi sekarang. Kerajaan Draimon kuserahkan padamu, Tai Bai Jinsing. Tai Bai menjawab, baik, Yang Mulia, berpindah ke perbatasan kerajaan Black Dragon. Qin Jun dan lainnya terbang dengan awan kuning. Jumlah mereka ada 6 yang terbang. Wu Jing bertanya, Yang Mulia, apakah kita akan langsung pergi ke istana kerajaan Black Dragon atau Anda punya rencana lain? Qin Jun menjawab, jangan khawatir, ayo kita menyusup masuk dulu dan mencari tahu tentang Divine Beast. Red Boy berkata, apa bagusnya Divine Beast? Mereka tidak sebagus monster yang aku kalahkan dulu saat aku jadi Holy Infant King.
Qin Jun melirik ke Red Boy bilang, bodoh, ini kerajaan Black Dragon. Wu Jing, ayo masuk. Wu Jing berkata, Yang Mulia, kita sudah masuk. Orang-orang di sana berkata, kami menjual kue serabi. Tower King Feng buka, dan para gadis sedang menunggu kalian. Agensi pengawal sedang merekrut personil, mereka yang di bawah level keempat Ki Refining Realm tidak perlu mendaftar. Qin Jun meregangkan tangannya. Ayo kita belanja dulu. Kemudian mendengar suara orang berkata, dengarkan aku telah melayani Qin Jun di Qianlong Hui Wuli. Qin Jun menengok ke arah suara tadi. Hah, kenapa aku tidak ingat itu? Orang baju hijau berkata, aku bertemu dengan Qin Jun di kota Smoky di dinasti Kekaisaran. Saat itu, kami sama-sama takjub dan kemudian menjadi saudara erat. Nama orang itu adalah Jiang Ming. Wanita di sebelahnya berkata, lalu kenapa kau tereliminasi di tes lapangan? Jiang Ming menjawab, aku hampir dibunuh oleh pengkhianat, lalu dikejar oleh puluhan biarawan Jin dan Jie, akhirnya aku memilih dieliminasi. Saudara baikku Qin Jun sangat marah karena itu, dan dia membunuh para biarawan yang berpartisipasi dalam tes kota itu, hingga menyebabkan tesnya diakhiri lebih awal. Dalam hati Qin Jun berkata, siapa saudara lu anjir? Itu omongan sampah macam apa? Berpura-pura jadi saudaraku, ini tidak bisa dibiarkan. Lalu Qin Jun menoleh ke belakang. Hah, apa ada sesuatu terjadi? Ayo kita lihat. Diperlihatkan gambar monster. Hadiah, tangkap monster. Orang yang posting gambar itu berkata, akhir-akhir ini ada rumor mengenai peningkatan monster di kerajaan, dan kemungkinan besar itu adalah Divine Beast. Cao Yan mengumumkan hadiah belum lama ini, namun sekarang hadiahnya digandakan. Siapapun yang bisa memberikan informasi berguna yang dapat membantu kami untuk menangkap monster akan mendapat hadiah, bahkan bisa menjadi petugas dan bangsawan. Orang-orang berkata, itu binatang buas yang mengacaukan negara belakangan ini, kan? Saat Divine Beast muncul, ia menyebabkan halusinasi. Katanya saat Divine Beast muncul di kota Lingjing kemarin, bunga teratai jatuh dari langit dan cahaya warna-warni surgawi menyebar tanpa akhir. Qin Jun berpikir, nampaknya rumor tentang Mystical Beast kerajaan Black Dragon itu benar. Kalau itu hanya rumor saja, pengadilan kekaisaran takkan mengambil tindakan. Wu Jing berkata, Yang Mulia, apa yang akan kita lakukan? Qin Jun menjawab, ayo pergi ke Fate Pavilion di kota dulu. Fate Pavilion adalah organisasi intelijen tingkat tinggi, dan mereka pasti memiliki informasi mengenai Divine Beast. Berpindah ke tempat Fate Pavilion. Petugas di sana berkata, informasi apa yang kamu sekalian inginkan? Qin Jun menjawab, Divine Beast. Petugas berkata, kalau begitu mari pergi ke lantai 2 bersama saya. Di tempat itu ada orang tua yang sedang tidur. Petugas berkata, tamu, ini adalah tempat untuk mendapat informasi. Qin Jun mengetuk-ngetuk dinding di dekat Pak Tua yang tidur. Pak Tua berkata, informasi apa yang kau mau? Pak Tua melihat Qin Jun. Lalu terkejut, Kakao, apakah Anda Overlord Qin Jun? Qin Jun menjawab, benar sekali. Kemudian Pak Tua menyampaikan ke orang sekitar. Overlord di sini, selamat datang, selamat datang. Qin Jun menanggapi. Bagaimana kau bisa mengenaliku? Pak Tua berkata, Fate Pavilion kami rajin melukis wajah Anda serealistis mungkin, agar semua anggota Fate Pavilion bisa mengenali Anda. Pak Tua menengok ke bawahan Qin Jun berpikir. Qin Jun membawa 2 orang terkuat ke kerajaan Black Dragon. Mengingat perang terbaru antara kerajaan Black Dragon dengan kerajaan Draymond, mungkinkah? Qin Jun berkata, bukan begitu, aku butuh informasi terbaru mengenai bis kerajaan Black Dragon. Pak Tua menjawab, baik, ayo ikuti saya ke lantai 4. Saya ajak memberikan informasi yang Anda butuhkan. Mereka sudah sampai di lantai 4 Fate Pavilion dan duduk menikmati suguhan. Red Boy makan apel berkata, Fate Pavilion ini cukup menyanjung kita. Di sisi Qin Jun lagi minum teh. Kuharap mereka bisa memberiku informasi yang berguna. Wu Jing berkata, bos, apa Anda mau saya untuk membunuh Emperor Kerajaan Black Dragon sekarang, lalu kembali untuk menemani Anda mencari binatang buas itu? Qin Jun menjawab, tidak, aku sendiri yang harus membunuhnya. Lagi pula, dia adalah Emperor negara ini, aku harus memperlakukannya dengan baik.
Xiaoli tersenyum. Kakak Qin Jun keren sekali. Kemudian ada orang pakai caping dan pedang. Di mana manajernya? Dia melihat ke arah Qin Jun. Bagaimana bisa kau sangat tidak sopan?